Halo teman-teman, ATL Indonesia, di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki yang halal dan banyak melimpah ya. Nah, kali ini kita membahas yang kembali lah soal-soal latihan prediksi soal P3K 2025 gelombang 2 ya. Semoga teman-teman menyimaknya dengan baik dan mendapatkan kelulusan. Kali ini kita masuk ke bagian 88 di channel ATL Indonesia. Sebanyak 10 soal kita bahas kali ini. Yang pertama sediaan darah malaria, kemudian pemeriksaan bilirubin urin, ketiga pra-analitik hemostasis, keempat pewarnaan gimsa malaria, kelima pra-analitik elektrolit, keenam regensia alat pewarnaan gram, ketujuh kesalahan pemeriksaan glukosa darah, kedelapan kasus hemolisis hemoglobin cyanmet, 9 malaria plasmodium vivax, dan terakhir pewarnaan malaria. Jadi di sini lebih dominan kita bahas mengenai malaria. Nah, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1, yaitu sediaan darah malaria. Untuk pemeriksaan malaria mikroskopik, seorang peranata labkes membuat sediaan darah tebal dan sediaan darah tipis sesuai juknis petunjuk teknis Permenpan RB. Pernyataannya tidak termasuk dalam ciri sediaan darah tebal adalah titik-titik. Yang A, parasit terkonsentrasi di area terbatas sehingga parasit lebih cepat ditemukan. Kemudian yang B, terkonsentrasi sejumlah besar eritrosit terhemolisis. Lalu yang C, untuk identifikasi parasit malaria dan bentuk stadium. Kemudian yang D, untuk menentukan jumlah kepadatan parasit dalam darah. Atau yang E, berupa tetesan darah tebal diameter 2-3 cm. Nah, pernyataan di sini yang tidak termasuk dalam sediaan atau ciri sediaan darah tebal adalah yang C. Untuk identifikasi parasit malaria dan bentuk stadium. Mengapa demikian? Karena itu tidak termasuk hal yang penting urgensi pembuatan pemeriksaan sediaan darah tebal. Sementara sediaan darah tebal itu untuk menemukan dengan cepat parasit malaria. Nah, sudah dapat ditemukan. Apabila ragu-ragu dan belum mahir menentukan jenis-jenisnya atau stadium dan spesiesnya, maka gunakanlah darah tipis. Jadi sediaan darah tipis digunakan untuk identifikasi parasit malaria dan membedakan spesies, entah Plasmodium vivax, falciparum, atau yang lain. Karena morfologi akan terlihat jelas bentuk-bentuk stadium khasnya di dalam darah tepi. Dimulai dari yang paling termuda, bentuk ring nanti akan terlihat dalam eritrosit. Kemudian tropozoitnya, lalu gametositnya, hingga skizennya. Nah, pastinya masing-masing memiliki ciri khas masing-masing di dalam darah tepi. Misalnya falciparum ditemukan gametosit dan ring saja, ya kan, sementara vivax semua stadium ada dan khasnya ada titik Schaffner dan eritrositnya bengkak, membesar ya. Sementara untuk malaria di sini dia khasnya adalah parasitnya berbentuk seperti pita memanjang dari eritrosit ya. Dan pastinya dia berbentuk rose, stadium dari skizennya. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 2, bilirubin urin. Seorang penderita penyakit hati memerlukan hasil pemeriksaan bilirubin darah dan urin. Dilakukan pemeriksaan bilirubin urin dengan regensia BaCl2 10% untuk oklusi bilirubin. Jadi bilirubin terperangkap nanti di dalam endapan BaCO4, BaCO3, mungkin ada juga fosfat dan BA oksalat. Jadi ada kemungkinan 4 ya, kation, anion yang diendapkan barium. Nah, bilirubin tadi dioksidasi menjadi biliverdin dengan menggunakan regensia titik-titik. Yang A, Schlesinger, yang B, Sulkowicz, yang kemudian C, Ehrlich, yang D, Benedict, atau yang E, Regen-Fouchet. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau pemeriksaan bilirubin pastinya regensia yang diperlukan untuk melakukan perubahan ya bilirubin tadi yang berwarna kuning kecoklatan menjadi hijau itu adalah dengan Regen-Fouchet. Ya, Regen-Fouchet ini bersih veriklorida dalam TCA, trichloroacetic acid. Lalu
Di sini bilirubin dioksidasi feriklorida menjadi biliverdin. Sehingga biliverdin ini berwarna kehijauan yang perlahan-lahan berubah ya dari kuning menjadi hijau. Jadi teman-teman bisa melihat pada gambar. Dan pastinya kerusakan dari Regen Fauchet ini dicegah dengan adanya TCA. Dan TCA tadi juga untuk menggumpalkan protein yang pertama. Yang kedua mungkin saja dia melakukan proses kestabilan supaya feri tetap menjadi feri dan tidak terubah menjadi fero atau menjadi bentuk hidroksida. Oke, lanjut kita pindah. Nah, ini kira-kira gambarannya untuk regen pemeriksaan bilirubin metode Harrison. Jadi BaCl2 10% diperlukan. Kemudian regen Fauchet dan di sini ada berupa hasilnya berwarna hijau ya. Kertas saring yang dilipat pada corong gelas. Jadi bilirubin itu pastinya dipekatkan dengan regen BaCl2 dioksidasi oleh Fauchet menjadi warna hijau berupa biliverdin. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 3, fraanalitik. Nah, di sini pengambilan darah vena pasien untuk pemeriksaan faal hemostasis, APTT, PT, dan INR menggunakan tabung biru berisi natrium sitrat 3,2%. Langkah tepat pengolahan darah untuk mendapatkan plasma adalah titik-titik. Yang A disentrifus 3000 rpm selama 10 menit. Kemudian yang B disentrifus 1500 rpm selama 5 menit. Kemudian yang C tidak dilakukan inversi dan dibiarkan sel mengendap selama 30 menit. Kemudian yang D dibiarkan darah membeku dan dilakukan sentrifugasi. Atau yang E di sini didiamkan darah selama 1 jam dan plasma didapat siap untuk digunakan untuk pemeriksaan. Jadi di sini karena menggunakan tabung tutup biru natrium sitrat 3,2%, kegiatan yang benar adalah harus melakukan pencampuran yaitu dengan inversi. Inversi ya 5 kali. Setelah 5 kali inversi tercampur antikoagulan dengan darah karena dia antikoagulan cair tidak perlu banyak-banyak inversinya, cukup 5 kali saja. Beda dengan EDTA hingga 8-10 kali inversi. Lalu disentrifus 3000 rpm selama 10 menit atau 15 menit. Mengapa 3000 rpm? Karena 3000 rpm ini untuk mengendapkan trombosit sehingga nanti didapatkan plasma rendah trombosit atau plasma for platelets ya. Sehingga tidak mengganggu pemeriksaan APTT, PT, dan INR. Dan pastinya didapatkan plasma yang jernih, tidak keruh karena tersuspensinya trombosit. Nah, kira-kira itu ya untuk praanalitik pemeriksaan hemostasis. Nah, lanjut kita pindah selanjutnya ke soal nomor 4, pewarnaan gimsa. Saat melakukan pemeriksaan preparat malaria di mikroskop, masih tampak adanya sisa zat warna, endapan kristal, metalik, skum, sehingga morfologi parasit tidak tampak dengan jelas. Peralatan labkes penyelia mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi morfologi malaria tersebut. Penyebab kurang baiknya kualitas preparat tersebut adalah titik-titik. Yang A, baper zat warna gimsa digunakan pH-nya terlalu asam. Kemudian yang B, pemberian zat warna gimsa menutupi seluruh permukaan sediaan terlalu lama. Lalu yang C, konsentrasi zat warna gimsa yang digunakan terlalu encer. Kemudian yang D, zat warna gimsa yang digunakan sudah rusak dan terdapat endapan dan lumpur metalik serta dikocok sebelum digunakan. Atau yang E, waktu pewarnaannya digunakan terlalu cepat. Nah, di sini kalau kita mencari kesalahan-kesalahan dalam pewarnaan gimsa terhadap malaria, itu jawabannya yang tepat itu adalah yang D. Menggunakan zat warna gimsa yang sudah rusak, ada endapannya, ada lumpur metaliknya, bahkan yang parah lagi dikocok sebelum digunakan. Jadi jangan coba-coba mengocok larutan gimsa baik yang baru atau yang lama, karena risikonya itu adalah tahu aja kan. Kalau dia itu ada endapan tadi tersuspensi atau
merata nanti. Akhirnya pada saat kita terambillah metalik skumnya, yaitu endapan lumpur yang kotoran-kotoran yang mengkilat-kilat nanti pada saat kita melihat di lapang pandang mikroskop. Nah, yang paling penting juga di sini yang tidak kalah pentingnya yaitu penggunaan kaca objek yang sudah bekas itu akan menyebabkan zat warna mungkin akan mengendap atau sediaan darahnya tidak bagus terlihat. Jadi alangkah baiknya wajib menggunakan kaca objek yang baru dibuka dari kotaknya ya. Di sini pastinya itu akan menambah atau meningkatkan pewarnaan kita lebih baik dan jauh lebih bagus ketimbang menggunakan slide yang bekas. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 5, pra-analitik elektrolit. Seorang penata laboratorium kesehatan melakukan pengambilan spesimen pada pasien untuk pemeriksaan elektrolit menggunakan tabung ungu berisi K3-EDTA dan spesimen dikirim ke bagian pemeriksaan. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Jadi teman-teman sebagai seorang penata labkes apa yang dilakukan? Yang A, melakukan pemeriksaan elektrolit darah dan mengabaikan kalium meningkat. Kemudian yang B, menolak spesimen karena yang diperlukan adalah serum. Kemudian yang C, melakukan pembuatan plasma untuk pemeriksaan. Lalu yang D, melakukan pemeriksaan duplo untuk pembanding hasil. Atau yang E, memverifikasi spesimen sudah valid sesuai identitas pasien untuk pemeriksaan elektrolit darah. Jadi di sini jawabannya yang tepat itu adalah yang B. Menolak spesimen karena yang diperlukan adalah serum. Mengingat pemeriksaan elektrolit ini tidak boleh menggunakan tabung ungu berisi K3-EDTA. K3-EDTA ini berisi kalium, apalagi triple ya, sehingga kaliumnya meningkat. Jadi yang terpengaruh nanti kaliumnya, sementara natrium dengan klorida mungkin tidak terpengaruh. Tapi alangkah baiknya yang paling terbaik itu adalah menggunakan darah yang dibekukan langsung, tabung tutup merah. Sehingga di situ tidak terpengaruh apapun serumnya. Jadi serumnya murni karena menggunakan tabung plain. Jadi di sini pernyataan yang benar itu adalah kita harus mendapatkan serum. Nah, boleh untuk pemeriksaan elektrolit ini bila menggunakan antikoagulan yang tidak berpengaruh. Misalnya heparin. Ya, heparin di sini menggunakan litium heparin atau amonium heparin. Jadi kalau misalnya pemeriksaan litium harus menggunakan amonium heparin. Oke ya, jadi pemeriksaan elektrolit ini idealnya menggunakan tabung yang tanpa pengawet. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor selanjutnya, nomor 6. Pewarnaan gram. Pemeriksaan swab vagina terhadap tersangka GO dengan keluhan, keputihan dan rasa nyeri saat berkemih ya. Di sini pasien wanita dilakukan dengan teknik pewarnaan slide dengan cara gram. Jadi slide-nya diwarnai gram setelah dilakukan tindakan pengambilan oleh dokter ya. Nah, kebetulan zat warna sudah lama tidak digunakan. Peralatan dan reagensi yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah titik-titik. Yang arak pewarnaan, pewarna gram, pipet tetes dan timer. Kemudian pipet tetes pewarna gram hacker, kemudian HCl alkohol 3%. Baper plasma 7,4, kemudian pewarna gram, timer dan aquades. Lalu yang D, pipet tetes pewarna gram, pipet ukur 1 ml dan ose. Atau yang E, mikroskop, minyak imersi, kaca objek dan silol. Jadi di sini kesimpulan soal ini adalah kalau mau lakukan pewarnaan terhadap slide yang dari tersangka swab ya GO, apa yang diperlukan untuk reagensia dan alatnya? Jadi di sini jawabannya yang tepat itu adalah yang A. Rak pewarnaan untuk mau mempersiapkan menaruh kaca slide-nya. Kemudian pewarna gram terdiri dari warna gram A, gram B, gram C dan gram D. Jadi mulai dari menggunakan gentian violet, kemudian lugol, alkohol 96 atau alkohol aseton, dan menggunakan safranin atau menggunakan fuksin ya untuk kontrasnya. Jadi nanti akan ditemukan bakterinya berupa gram negatif
Staphylococcus ya, karena GO. Mungkin juga ada bakteri-bakteri lain mungkin yang gram negatif atau gram positif. Jadi di sini menemukan bakteri GO, Neisseria gonorrhoeae, penyebab gangguan gonoro pada pasien yang mengalami rasa nyeri berkemih dan keputihan. Dan kemudian menggunakan pipet tetes ya, mengambil pewarnanya dan timer untuk menghitung waktu pewarnaan masing-masing dari regensia yang digunakan. Oke, kita pindah lanjut ke selanjutnya, glukosa darah soal nomor 7. Pemeriksaan glukosa darah dilakukan dengan metode GOD-PAP pada spesimen darah pasien pada tabung vakum merah. Kesalahannya mungkin terjadi pada kegiatan ini adalah titik-titik. Nah, kesalahan apa yang terjadi pada pemeriksaan glukosa ya? Yang A, kecepatan yang digunakan 1500 rpm selama 5 menit. Kemudian yang B mengocok kuat darah agar tercampur setelah flebotomi. Kemudian yang C melakukan sentrifugasi setelah darah membeku selama 10 menit. Lalu yang D mengumpulkan spesimen darah selama 30 menit agar terkumpul banyak sehingga secara kolektif dilakukan pemeriksaan. Atau yang E tidak menggunakan tabung abu-abu berisi NaF dan kalium oksalat padahal spesimen tidak segera diperiksa dalam 1 jam. Nah, dari 5 opsi ini mana yang menyebabkan kesalahan dalam pemeriksaan glukosa darah metode GOD-PAP? Jadi untuk opsi ini teman-teman harus memilih yang B. Mengocok kuat darah agar tercampur setelah flebotomi. Tabung tutup warna vakum merah itu tidak perlu atau satu-satunya tidak perlu dilakukan pengocokan atau inversi. Untuk apa dikocok? Karena tidak ada isinya, dia hanya flen atau tabung kosong saja yang vakum. Sehingga begitu darah diambil ya sudah letakkan di rak tabung. Kenapa kalau mengocok kuat ini tidak diperkenankan? Ya karena mengocok biasa pun tidak berkenan, apalagi yang kuat. Menyebabkan risikonya hemolisis. Jadi di sini menyebabkan hemolisis karena mengocok kuat darah ya pada saat setelah flebotomi. Ini kesalahan ya. Sementara kalau kecepatan sentrifugasi 1500 rpm itu akan mendapatkan serum yang tidak begitu baik ya, tidak begitu bagus karena kecepatannya terlalu pelan ya, 1500 harusnya sekitar 2000-2500 rpm. Waktunya pun bisa disetting 10 menit supaya terperas kuat serumnya yang didapatkan dari bekuan. Nah, kemudian pembekuannya kurang lebih 10 menit, 15 menit, bahkan sekitar 25 menit. Nah, untuk pengumpulan spesimen selama 30 menit agar terkumpul dengan baik dan kolektif ini adalah bagus sekaligus membekukan darahnya. Jadi sudah beku sempurna 30 menit ya. Kenapa tidak menggunakan tabung NaF? Karena di sini diperiksanya dalam 1 jam. Kalau pakai NaF misalnya diulur waktunya, misalnya diperiksa dalam 3 jam, 4 jam, lalu gantilah dengan NaF. Tidak segera ya. Kalau masih di bawah 1 jam tidak terjadi yang namanya glikolisis. Jadi glukosa aman-aman saja kadarnya di dalam darah atau dalam serum. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 8, hemoglobin. Seorang penata laboratorium kesehatan pelaksana lanjutan melakukan pemeriksaan hemoglobin pada darah diketahui hemolisis menggunakan metode cyanmet hemoglobin. Di pipet darah dan dicampur reagen Dropkin dan diukur pada potometer didapatkan kadar 15,0 gram per dl. Maka validator bersikap titik-titik. Sikap Anda terhadap pemeriksaan ini apa ya? Nah, kesimpulannya seperti itu. Yang A mengeluarkan hasil hemoglobin, hemolisis tidak berpengaruh dan sudah valid. Kemudian yang B membatalkan hasil dan meminta pengambilan spesimen ulang. Lalu yang C melakukan pengukuran ulang kembali hemoglobin. Lalu yang D membandingkan hasil dengan metode Sahlin dan Tolquist. Atau yang E merujuk pemeriksaan untuk upaya profisiensi hasil. Jadi di sini yang tepat untuk opsi jawabannya kasus pemeriksaan hemoglobin, darahnya hemolisis metode cyanmet itu adalah yang A benar jawabannya. Mengapa pilihannya di sini mengeluarkan hasil hemoglobin, hemolisis tidak berpengaruh dan sudah valid? Karena apabila kita darah dalam darah EDTA kita homogenkan, tercampur merata,
maka tidak berpengaruh terhadap kadar hemoglobin. Jadi hemoglobin mau dalam plasma, mau dalam bentuk utuh eritrosit, itu tetap tidak berpengaruh dalam pemipetan dan pengukuran. Dan pastinya di dalam regen Drapkin pun akan dihemolisiskan, dipecahkan. Jadi tidak ada pengaruhnya. Yang kedua, dalam kondisi patologis anemia hemolitik itu akan terjadi hemolisis juga ya. Jadi anemia hemolitik itu hemolisis sehingga pengukuran hemoglobin tetap valid. Jadi dalam kondisi apapun yang namanya hemolisis tidak berpengaruh terhadap pemeriksaan hemoglobin. Nanti yang berpengaruh hitung eritrosit. Karena hemolisis eritrositnya akan berkurang nanti ya. Kemudian juga akan berkurang pada hematokrit misalnya pada hemolisis. Jadi kolom padatannya itu akan berkurang dan plasmanya berwarna merah. Jadi di sini dari eritrosit, hematokrit dan hemoglobin aman bila ada hemolisis. Terutama di sini kasusnya pada kasus anemia hemolitik tidak masalah ya, apalagi hemolisis biasa. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 9, malaria vivax. Pemeriksaan selet malaria sediaan darah tebal dan tipis di mikroskop didapatkan positif Plasmodium vivax. Stadium yang khas ditemukan adalah titik-titik. Yang A, gametosit berbentuk pisang dan bentuk ring tropozoid. Kemudian yang B, tropozoid berbentuk vita dan skizen berbentuk roset. Kemudian C, sitoplasma tropozoid berbentuk amoeboid dan gametosit berbentuk bulat, titik Schaffner, eritrosit membesar. Kemudian yang D ditemukan titik Maurer pada stadium dewasa, atau yang E, eritrosit berukuran besar dan titik Zeeman pada stadium dewasa. Nah, di sini jawabannya yang paling tepat dari semuanya di sini adalah sitoplasma tropozoid itu berbentuk amoeboid sehingga disebut dengan stadium amoeboid yang menjalar sitoplasmanya ya seperti akar amoeboid ya, dan gametositnya berbentuk bulat kompak. Nanti di dalam eritrosit ada titik-titik yang namanya titik Schaffner. Ini khas sekali untuk vivax. Lalu yang khas sekali tidak ada di spesies lain itu adalah eritrositnya membesar, membengkak. Karena parasitnya ini besar sehingga eritrosit ini sifatnya elastis ya, dia akan membesar juga. Jadi di sini kapasitas parasitnya yang besar menyebabkan eritrosit juga membesar, sementara yang lain tidak besar parasitnya sehingga ukuran eritrosit itu dalam batas normal. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat gambar berikut ini. Nah, ini berbagai kondisi yang mana di situ kita melihat eritrositnya ada bintik-bintik, itu namanya titik Schaffner ya, dan ada bentuk ring, ada bentuk gametosit, ada juga bentuk tropozoid yang paling khas sekali di situ. Oke ya, langsung lanjut saja kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 10 sebagai penutup, yaitu pewarnaan malaria. Seorang penata laboratorium kesehatan melakukan pemeriksaan sediaan darah tebal dan tipis. Didapatkan terlihat kehijauan dan leukosit kemerahan karena kesalahan pewarnaan gimsa. Hasil maksimal maka mengikuti hal berikut titik-titik. Yang A, pH 7,4 dan mengandung zat metilin blue, azur metilin. Kemudian yang B, pH 6,8 dan menggunakan baper asetat. Kemudian yang C, pH 6,8 dan menggunakan baper aquades. Lalu yang D, pH 6,8 dan pewarnaan dilaksanakan selama 5 menit. Atau yang E, pH diatur 7,4 dan mengandung zat warna metilin blue, kemudian metilin azur dan iosin. Jadi 5 opsi ini teman-teman yang ideal, yang baik, yang maksimal untuk pewarnaan sediaan malaria menggunakan gimsa itu adalah yang E. Jadi pH-nya diatur sedikit alkali atau mengikuti dari pH darah 7,4 ya kurang lebih. Kemudian di situ zat warna gimsa ini ada zat warna metilin blue, kombinasinya ya metil azur dan iosin ya, dan pastinya di sini
Pewarnaannya bisa menggunakan pewarnaan lambat atau pewarnaan cepat. Cuma pewarnaan lambat dan cepat ini lebih baik pewarnaan lambat ya. Karena dengan pewarnaan lambat itu proses hemolisis eritrosit itu lebih baik karena encer zat warnanya sehingga nanti tidak terganggu oleh eritrosit yang tidak terhemolisa sempurna. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman kita lihat berikut ini adalah zat warna untuk pewarnaan malaria ya, Giemsa. Giemsa itu ya terdiri dari zat warna yang pertama iosin dan methylene blue. Jadi dahulu pada saat penelitian awal-awal dulu yang namanya Giemsa itu terdiri dari 2 aja. Lalu Giemsa ini teroksidasi methylene blue-nya menjadi azur methylene. Nah, kemudian karena lama dan sudah disangka rusak, lalu dicampur dengan zat warna. Oh, kenapa ini lebih bagus? Ternyata setelah diteliti dan dilihat methylene blue yang berubah menjadi azur methylene memberikan kontras yang lebih baik ya terhadap stadium-stadium dari malaria. Apalagi pH-nya dinaikkan ya sedikit ke 7,4 maka akan lebih bagus. Jadi azur methylene ini memberi kontras lebih baik tiap stadium bersama dengan methylene blue. Ini nanti ada warnanya itu warna mulai dari biru muda itu yang ring, kemudian menua sedikit di stadiumnya yang berkembang. Jadi stadium yang troposit dewasa itu adalah biru keunguan ya, ungu. Nanti di warna gametosit juga ungunya lebih terlihat pekat sedikit ya, dan di situ ada biru-birunya. Jadi tiap stadiumnya lebih jelas terlihat bersama dengan warna merah dari iosin mewarnai dari intinya. Nah, kira-kira seperti itu ya, dan pastinya lagi pewarnaannya ini optimal ya bila menggunakan pewarnaannya yang lambat. Seperti tadi ya. Pewarnaan lambat ini yang encer ini peluangnya untuk hemolisa itu lebih bagus pada sediaan darah tebal sehingga lapang pandang lebih bagus dan sempurna nanti pada saat dilihat di mikroskop. Oke, itu saja teman-teman, sebanyak 10 soal prediksi P3K 2025 yang kita bahas kali ini secara panjang lebar sebanyak 10 soal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan juga menambah pengetahuan teman-teman dalam pelayanan di laboratorium. Oke, itu saja teman-teman. Saya doakan teman-teman mendapatkan kelulusan dengan nilai yang memuaskan dan menjadi P3K ASN di tahun 2025 ini gelombang kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lay pamit. Bye.